أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. Dan semua kisah-kisah Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah-kisah itu kami teguhkan hatimu dan di dalamnya telah diberikan padamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Dan katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukanmu, kami pun benar-benar akan berbuat. Dan tunggulah, sesungguhnya kami pun termasuk orang yang menunggu, dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Hud ayat 120 sampai 123. Ayat ini menerangkan bahwa kisah para rasul terdahulu bersama umatnya, seperti peristiwa perdebatan dan permusuhan di antara mereka, keluhan para nabi karena kaumnya mendustakan serta menyakiti dan sebagainya, semua itu berguna untuk meneguhkan hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
agar tidak tergoyahkan oleh apapun untuk mengemban tugas kerasulan dan menyiarkan dakwahnya. Selain itu, kisah-kisah tersebut juga menanamkan keyakinan yang mantap dan mendalam tentang apa yang diserukan para rasul, seperti akidah bahwa Allah adalah esa, bertaubat dan beribadah kepadanya dengan ikhlas, meninggalkan kejahatan baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Kesemuanya itu merupakan pelajaran dan peringatan yang bermanfaat bagi orang-orang mukmin bahwa umat terdahulu itu ditimpakan azab kepadanya karena mereka telah berbuat aniaya dan kerusakan di muka bumi. Para nabi dan rasul itu memanjatkan doa memohon pertolongan ketika menemui kesulitan, atau doa memohon ampunan atas tindakan yang kurang tepat. Mari kita telisik sekelumit doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi dan rasul Allah. 1. Doa Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun. Kaumnya menyembah patung, berhala, Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Menurut suatu riwayat, nama-nama berhala ini diambil dari nama-nama orang soleh. Lalu untuk mengenang kesolehannya, generasi berikutnya membuat patung sang tokoh dan kemudian dikeramatkan. Dakwah Nabi Nuh alaihi salam yang mengingatkan kesyirikan dan kebodohan mereka disambut dengan sikap menentang. Mereka berkata, "Sungguh, jika kamu tidak mau berhenti, wahai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam." Surat Asy-Syu'ara ayat 116. Di tengah permusuhan itu, Nabi Nuh alaihi salam berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan orang-orang yang masuk ke dalam rumahku dengan beriman, dan semua orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan." Surat Nuh ayat 28. Kemudian yang kedua adalah doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Hanya 2 nama yang mendapat sebutan uswatun hasanah, teladan yang baik di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sang kakek buyutnya yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Nabi Ibrahim mengalami banyak ujian. Ia diusir ayahnya, dia juga harus menghadapi eksekusi mati. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sekian lama belum dikaruniai putra, "Rabbi habli minas solihin." Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Surat As-Saffat ayat 100.
Kemudian yang ketiga adalah doa Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus merasa ditolak dakwahnya. Nabi Yunus alaihissalam pun meninggalkan kaumnya ketika menumpang kapal yang berkelebihan muatan. Dilakukan undian untuk mengurangi muatan. Nabi Yunus alaihissalam mendapat undian, ia harus dilempar ke laut, disambut seekor ikan besar yang kemudian menelan tubuhnya. Di dalam 3 lapis kegelapan perut ikan, dalamnya lautan dan malam yang pekat, Nabi Yunus alaihissalam melafadzkan zikir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku ada termasuk di antara orang-orang yang berbuat dolim. Sebuah dzikir mengagungkan Allah sekaligus pengakuan akan kekhilafan dan kelemahan diri. Mengenai ini Rasulullah bersabda, sesungguhnya tidaklah seseorang muslim berdoa dengan doa Nabi Yunus alaihissalam ini dalam suatu masalah, melainkan Allah kabulkan baginya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Sekarang yang keempat adalah doa Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam mengadukan sakitnya kepada Allah. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Surat Al-Anbiya ayat 83. Nabi Ayub alaihissalam bertawasul dengan menyebutkan sifat kasih sayangnya. Nabi Ayub alaihissalam tidak mengeluhkan musibah kepada orang lain, tapi ia langsung mengadukan kepada Yang Maha Penyayang. Nomor 5 adalah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat sejumlah keistimewaan, di antaranya doa dan zikir yang tidak Allah wahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril alaihissalam mengabarkan, sampaikanlah berita gembira kepada umatmu mengenai 2 cahaya. Kedua cahaya itu telah diberikan kepadamu dan belum pernah sama sekali diberikan kepada nabi sebelummu, yaitu surat Al-Fatihah dan beberapa 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Tidaklah kamu baca 1 huruf saja membacanya kecuali akan diberi pahala. Hadis riwayat Imam Muslim. Di penghabisan surat Al-Baqarah termaktub doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 286. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا سقما إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها فيسر lana umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wakhtim bis salihati a'malana. Wahai Allah, tiada dosa kami melainkan Engkau yang mengampuninya. Tiada kesedihan kami, melainkan Engkau yang menghilangkannya. Tiada aib pribadi yang kami rahasiakan, melainkan Engkau yang menutupinya. Tiada hutang, melainkan Engkau yang memberi kemudahan pembayarannya. Tiada penyakit, melainkan Engkau yang menyembuhkannya. Tiada keinginan dan cita-cita, melainkan Engkau yang memenuhi dan memudahkannya. Maka mudahkan semua urusan kami, bukalah hati kami, terangilah kolbu kami, dan akhirilah semua perbuatan kami dengan kebaikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min